akan memahami kebaikan, itu juga bisa dilihat dari keindahan. Lihat yang bagus, langsung lihat ada karakter yang sifatnya baik di balik yang bagus. Ini hal yang tidak bisa dipisah, jadi antara estetika dan etika tidak bisa dipisah. Kalau begitu, bukan hal yang aneh. Roma pasal yang ke-13 ayat 14 dan Kolose 3 ayat 14 mengatakan kenakanlah. Kenakan itu apa? Pakai baju. Baju itu identik dengan apa? Dengan estetika. Tapi dikatakan kenakanlah belas kasihan, kenakanlah keadilan. Ini kan etika. Kenapa etika dikolaps, digabungkan dengan estetika? Jawabannya adalah karena memang etika dan estetika berkait. Nah, ini tesis dari bahan hari ini ya. Jadi estetika dan etika berkait. Nah, sekarang baru kita akan lihat, lalu apa estetika dari berpakaian? Hal apa yang ditekankan oleh kitab suci di dalam pakaian? Nah, saudara, ada pengertian dari perjanjian lama yang sangat indah kalau kita bisa ngerti, yaitu bahwa pakaian itu menempatkan kita di dalam posisi mulia mirip para malaikat atau para heavenly beings. Ini sesuatu yang unik ya, ketika manusia ada di bumi, manusia itu telanjang. Adam dan istrinya telanjang. Lalu mereka menanti dipakaikan pakaian, mereka awaiting to be clothed, mereka menanti untuk dipakaikan pakaian. Jadi pakaian adalah sesuatu yang Tuhan rancang untuk manusia. Untuk apa ya? Untuk menutup badan supaya nggak malu, tentu bukan hanya itu. Karena kalau pakaian hanya untuk menutup badan, maka hal-hal lain yang dibahas tentang pakaian di dalam dunia perjanjian lama menjadi tidak ada arti. Lalu apa gunanya manusia dipakaikan pakaian? Nah, salah satunya adalah penantian status dimuliakan. Manusia itu akan diberikan kemuliaan seperti di surga. Memang benar kita ditempatkan di bumi, tetapi heavenly glory, kemuliaan sorga, itu akan diberikan ke kita. Bukan posisi di sorga, ini sesuatu yang harus jelas kita mengerti. Manusia ditempatkan di bumi, tapi manusia diberikan kemuliaan sorga. Bukan manusia cuma menunggu sebentar di bumi lalu nanti ke surga. Bukan ya, tapi kita akan menikmati kemuliaan sorgawi di bumi. Ada banyak bagian yang menyatakan itu, salah satunya adalah Kolose. Jadi kita beberapa kali akan kutip dari Kolose ya. Misalnya di dalam Kolose pasal yang ketiga, Paulus mengatakan di ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di dalam dunia perjanjian lama, yang mulia itu ada di sorga, dan percikannya atau pancarannya itu sampai ke bumi. Jadi bumi mewarisi keindahan sorgawi, tetapi lack of heavenly glory. Ini cara pikir yang harus jelas. Bumi memiliki kemuliaan sorgawi, tetapi kekurangan. Jadi masih ada hal yang kita nanti dari sorga untuk dinikmati di bumi. Maka kalau ditanya, mana lebih bagus, sorga atau bumi? Kita akan bilang sorga. Apa bumi jelek? Bagus juga sih. Lalu kalau begitu ya kita kurang bagus tinggal di bumi, harusnya kita tinggal di sorga. Oh bukan, bumi punya potensi dimuliakan seperti surga. Kalau saudara baca karya-karya yang sifatnya akhir zaman, misalnya di Yoel atau di Yesaya atau di dalam kitab mana lagi misalnya di Daniel, saudara akan lihat gambaran langit atau sorga jadi kelam, matahari jadi gelap, bulan jadi darah gitu, bintang-bintang jatuh. Pernah ingat bagian itu ya di dalam Alkitab? Atau saudara belum sampai situ ya, masih mandek di Keluaran, mendalami 10 hukum. Jadi ada bagian itu ya, bahwa akhir zaman nanti akan ada perubahan, switch. Yang di sorga yang mulia mulai kehilangan kemuliaannya, sedangkan yang di bumi akan mulai bercahaya. Tuhan akan datang di bumi. Bumi penuh kemuliaan Allah. Ini gambaran-gambaran yang mengagetkan sebenarnya. Yesaya misalnya di dalam pasal 6 mendengar para kerub, para seraf menyanyi, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu selanjutnya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi bumi penuh kemuliaan dan sorga seperti kelam. Kenapa begitu ya? Karena sedang terjadi penghakiman atas sorga. Ada pembalikan, yang di bumi akan punya kemuliaan sorga. Lalu di dalam tradisi Kristen dan dari tradisi Yahudi juga sudah dipahami, manusia itu akan menghakimi malaikat. Saudara tahu ini ya? Nanti saudara akan menghakimi malaikat. Bayangkan loh, malaikat ada di bawah pengadilan dari Tuhan, dan Tuhan mempercayakan manusia untuk menghakimi. Mengagetkan ya, kok kita bisa dapat kemuliaan seperti itu? Jadi ada unsur kemuliaan sorga itu akan diberikan ke manusia.
Tuhan menjanjikan kemuliaan sorgawi kepada manusia. Nah, status manusia adalah menunggu kemuliaan itu diberikan. Menunggu kemuliaan itu diberikan. Makanya ketika manusia ada di Taman Eden, mereka itu sebenarnya sedang menanti. Menanti apa ya? Menanti kemuliaan sorga diberikan kepada mereka. Nah, kemuliaan sorga ini, kemuliaan model apa? Kita nggak tahu. Tetapi ciri dari kemuliaan itu adalah sesuatu yang akan immediate terlihat pada kita, langsung kelihatan pada kita. Nah, kira-kira hal apa yang bisa diganti dari manusia yang langsung menunjukkan perbedaan? Pakaian. Saudara ganti baju langsung kelihatan beda kan? Coba saudara datang ke sini pakai singlet celana pendek. Kayak tukang jagal babi gitu ya, datang ke sini mau ikut P3R. Saudara kan langsung dicap rendah gitu kan? Atau jelek lah pasti. Kok jelek banget sih baju lu? Emang nggak boleh ya kesini pakai baju penjagal babi? Nggak boleh lah. Ayo tahu tempat sedikit. Ya udah, saudara pulang ganti. Lalu saudara balik-balik pakai pakaian kerajaan. Ekstrim lebih dari yang lain. Maka orang akan lihat, wih ganteng banget. Atau wah cantik sekali kamu ya. Yang bikin beda bukan karena saudara mendadak pergi ke Korea lalu operasi plastik. Yang bikin beda simply saudara ganti baju. Ganti baju dan saudara kelihatan lebih bagus. Nah, jadi pakaian mempunyai efek itu ya, membuat kepada kita kemuliaan yang langsung kelihatan, immediately shown, langsung kelihatan. Itu sebabnya Alkitab sering memakai bahasa dipakaikan, clothed in glory, diberikan pakaian kemuliaan atau dipakaikan kemuliaan. Nah, maka ketika Alkitab mengatakan manusia itu telanjang, ini bukan cuma telanjang karena suami istri, intim, bisa bersetubuh, tapi lebih dari itu, menunggu dipakaikan pakaian. Manusia itu ada di dalam status menunggu. Statusmu apa? Masih nunggu. Mau dipakaikan pakaian. Pakaian apa yang akan dipakaikan kepadamu? Pakaian kemuliaan. Kapan pakaian kemuliaan akan dipakai? Kalau Adam dan Hawa setia kepada perintah Tuhan. Ini yang namanya covenant of works di dalam Westminster Confession of Faith. Jadi Tuhan memberikan perjanjian, kalau Adam dan Hawa taat, maka dia akan diberikan pakaian kemuliaan. Clothed in glory. Diberikan pakaian kemuliaan. Kenapa diberikan pakaian itu? Karena memang manusia akan diberikan status surgawi, tapi tinggalnya di bumi. Nah, maka di perjanjian lama, manusia itu sering dibandingkan dengan malaikat. Mazmur 8 yang paling jelas ya. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau memberikan kepada dia kemuliaan. Coba kita lihat Mazmur 8 ya. Saya bacakan ayat yang ke-6, Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini bukan cuma mahkota, tapi seluruh pakaian kebesaran. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi manusia itu didesain untuk kemuliaan. Kalau saudara mau baca buku teologi, salah satu yang saya sarankan adalah buku Richard Pratt, judulnya Design for Dignity. Itu buku benar-benar membuat kita sadar bahwa manusia itu mulia. Kita biasanya melihat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sebagai hina. Atau misalnya kita mengatakan, maafkan saya jatuh dalam dosa, I am only human gitu kan. Saya hanya seorang manusia. Jadi seolah-olah manusia identik dengan dosa. Padahal enggak, manusia identik dengan kemuliaan harusnya. Nah, jadi buku Richard Pratt mengatakan Design for Dignity. Design for Dignity. Yang belum baca, coba baca buku itu. Ini jadi PR ya. 1 minggu cukup, kan lagi liburan ya. Udah libur. Minggu depan nanti diuji ya, kira-kira bukunya ngomong apa. Saudara kalau pinter, saudara akan jawab, siap, minggu depan saya akan laporkan bukunya ngomong apa. Lalu saudara langsung cari di internet book review. Biasanya cuma 1,5 sampai 2 halaman. Nah itu langsung dapat pengertian dari buku. Ini saya kasih ide buruk kayaknya. Wah kalau gini caranya saya mau cari book review aja. Semua buku penting yang Pak Jimmy kutip, saya akan ngerti hanya lewat baca book review. Boleh sih saudara jadi dapat idenya. Tapi jangan semua buku digituin. Kalau saudara mau konsentrasi misalnya, saya mau konsentrasi dalami tentang penafsiran, hermeneutika. Ya saudara jangan baca book review tentang hermeneutik. Buku hermeneutik baca tuntas. Tapi kalau saya baca terus buku hermeneutik, nanti saya kurang ngerti buku yang lain gimana, baru baca book review. Jadi book review perlunya di situ. Saudara bidang apa, jangan andalkan book review untuk bidang itu. Tapi kalau saudara andalkan buku-buku untuk mendalami sebuah bidang, saudara pasti kurang waktu untuk dalami yang lain. Nah gimana? Saya nggak mungkin baca seluruh buku dan seluruh tema. Nggak ada waktu. Benar. Makanya ada book review. Nah, itu sebabnya kalau saudara bilang, wah kok hamba-hamba Tuhan ini ngerti banyak hal ya?
Saya kasih tahu rahasianya. Book review gitu ya. Tapi hamba Tuhan harus punya bidang yang dia kuasai. Saya bidangnya sejarah gereja, saya nggak boleh baca book review tentang buku sejarah gereja. Saya mesti baca bukunya. Tapi kalau saya dalami itu, saya nggak mungkin lagi baca yang lain dengan teliti. Jadi saya andalkan book review. Itu kira-kira ya, ini sedikit contekan mengenai bagaimana hamba Tuhan kelihatan pinter padahal sebenarnya bodoh amat gitu, lumayan bodoh. Nah, jadi ketika Richard Pratt menulis di dalam Design for Dignity tentang manusia, dia mengatakan manusia itu selalu salah, merasa dirinya mulia tapi inti kemuliaannya salah. Merasa dirinya hina dan gak ada arti lalu bunuh diri. Kenapa manusia bunuh diri? Rasa diri gak ada arti. Kenapa sombong? Karena rasa diri penting. Tapi yang bikin penting uang, yang bikin penting status, itu semua salah, status dunia. Nah, jadi Tuhan menyiapkan kita untuk kemuliaan, lalu kemuliaannya sering beings. Saudara bayangkan Tuhan 30 berapa? 32 atau 33 dikatakan Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudus. Itu bukan orang kudus, itu malaikat. Jadi di Gunung Sinai Tuhan itu dikelilingi para malaikat sorgawi. Makanya ada api di gunung. Gunung Sinai seperti terbakar karena malaikat hadir. Tapi saudara perhatikan, Tuhan dikelilingi para malaikat di Gunung Sinai. Setelah itu Tuhan suruh Musa ngapain? Hal apa yang paling penting jadi pesan Tuhan untuk Musa di Gunung Sinai? Jadi perintah apa yang paling penting bagi Musa di Gunung Sinai? Bikin kemah suci. Untung lu bisa jawab. Saya udah khawatir tadi. Bikin kemah suci itu perintah paling utama. Musa, bikinlah kemah suci. Jadi Musa naik ke atas Gunung Sinai dapat perintah bikin kemah suci. Setelah kemah suci jadi, Tuhan tinggal dengan manusia. Ini kan perbandingan ya. Tuhan tadinya di mana? Di Gunung Sinai. Tinggalnya sama siapa? Sama malaikat. Weh keren Tuhan tinggal sama malaikat. Tapi Tuhan bilang, ini sekarang, tapi nanti, eskatologi, future, aku mau tinggal bersama manusia. Jadi teman kemuliaannya Tuhan itu manusia. Bahkan kitab Wahyu memberikan gambaran bahwa tempat utama, kalau saudara baca di Wahyu ya, tempat utama itu kosong. Jadi ada Allah, lalu ada anak domba yang seperti baru disembelih, kemudian ada space. Itu yang heran ya di Wahyu. Ada space, ada ruangan. Setelah itu di pinggir ruangan kosong itu baru ada kerub. Setelah itu baru para malaikat sorgawi. Loh, terus kenapa antara kerub dan tahta Tuhan kok ada space? Harusnya kan enggak. Space itu untuk manusia. Jadi manusia lebih dekat ke Tuhan daripada kerub. Ini menakjubkan loh. Manusia didesain untuk kemuliaan dan bandingannya itu malaikat. Nah, itu sebabnya malaikat yang mulia, malaikat itu memancarkan seperti api, terang. Kalau kerub lain ya, kerub itu memancarkan trait seperti kekuatan seekor burung Raja Wali, kemegahan seekor singa, keperkasaan seekor sapi, keadaan berhikmat seperti manusia, dan keadaan sangat-sangat mulia seperti ular. Nah, ini traitnya kerub. Sedangkan kalau malaikat seringkali digambarkan seperti api atau terang. Kalau di dalam teologi Islam, malaikat itu diciptakan dari terang. Kalau di dalam teologi Yahudi, malaikat itu adalah bintang-bintang. Bintang itu lambang malaikat. Jadi kalau saudara lihat kemuliaan sorga, bintang. Ini melambangkan kemuliaan malaikat. Sekarang bagaimana dengan kemuliaan manusia? Manusia belum punya kemuliaan seperti malaikat karena masih menunggu. Tapi sambil menunggu, Tuhan memberikan kepada manusia hint bahwa kamu akan mulia. Oh, aku akan mulia. Iya, makanya manusia berpakaian. Nah, ini prinsip atau teologi berpakaian yang penting. Jadi berpakaian ternyata penting. Kenapa manusia berpakaian? Bukan supaya nggak malu, tetapi karena manusia akan dijadikan mulia. Sementara belum diberikan kemuliaan seperti yang Tuhan siapkan, manusia diberikan dulu kemuliaan sementara yang dinyatakan lewat pakaian. Makanya nggak ada satupun dari kita yang nyaman dengan pakaian aneh kan. Kalau tugas pakaian cuma untuk menutupi tubuh, ya kalau ketutup saja kan sudah cukup toh. Saudara bisa datang ke sini pakai tong, ketutup juga kok gitu ya. Datang ke sini pakai tong, tapi nggak ada yang mau seperti itu. Dulu ketika saya baru masuk kuliah, ini ya sebelum STT nggak ada ospek, tapi di kuliah saya sebelumnya itu ada ospek. Di mana kita disuruh menyambungkan pete untuk dijadikan ikat pinggang. Dan wajib dipakai paling tidak waktu kelihatan sama senior kita udah pakai gitu ya. Jelas nggak ada yang pakai ini di bus gitu ya. Perintahnya sih pakai di bus, pakai di mobil atau di angkot atau dimanapun. Kamu datang ke kampus ini pakai metode apapun, sudah harus pakai dari rumah. Dan nggak ada yang taat, semuanya nggak mau pakai pete sebagai sabuk. Karena itu kan aneh.
kemudian pakai kantong plastik sebagai topi. Kan aneh sekali, lo pakai karung karung terigu sebagai tas. Gitu ya. Clothed in glory namanya. Jelek sekali kan. Nah jadi saudara kalau bilang pakaian hanya untuk menutup itu salah. Makanya kalau saudara cuek dalam hal berpakaian, ada sesuatu yang miss sebenarnya. Harusnya kita nggak boleh cuek dalam berpakaian. Kalau anak muda kan biasanya mengatakan, saya mau menunjukkan saya cuek. Mau menunjukkan itu udah bukti kamu nggak cuek gitu ya. Kalau kamu cuek, kamu bahkan nggak punya ide untuk menunjukkan. Kan biasanya dikatakan, kenapa sih orang-orang itu kok pakai jeans robek-robek, mau menunjukkan bahwa mereka cuek? Nggak mungkin. Orang cuek nggak akan menunjukkan apa-apa. Nah jadi kalau kita tidak peduli cara berpakaian kita, ada yang salah karena harusnya pakaian itu menyatakan kemuliaan. Atau setidaknya pakaian itu mengantisipasi kemuliaan yang nanti akan kita dapat. Nah maka setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka langsung menggunakan pakaian sebisanya untuk menutupi badan. Dan kalau ini cukup ya harusnya Tuhan bilang, pakai apa kamu? Pakai baju dari daun. Oh bagus juga ya, ini fashion. Teologi fashion. Ayo Hawa jalan duluan, nah ini dia Hawa, memakai pakaian musim semi. Itu misalnya. Enggak kan, Tuhan bilang ganti dengan apa? Ganti dengan kulit binatang. Kenapa kulit binatang? Apakah lebih fashionable? Bukan, kulit binatang melambangkan bahwa kamu akan dipakaikan kemuliaan asal ada korban. Korban adalah alasan kamu akan dapat kemuliaan nanti. Jadi pakaian kulit binatang ini pakaian antisipasi lagi. Nanti saya akan dimuliakan, tapi belum sekarang. Namun sekarang saya dipakaikan pakaian penebusan. Nah ini yang kita lihat di dalam kisah Kejadian, pasal ketiga mengenai fashion, mengenai pakaian. Nah sejak itu, Alkitab mencatat bahwa pakaian dan budaya lokal itu seringkali merupakan sesuatu yang paralel. Jadi nggak ada di dalam kitab suci mengatakan, kamu jangan pakai baju kayak orang-orang sekitarmu. Enggak. Mereka tetap mempunyai fashion yang sama dengan fashion sekeliling mereka. Namun, fashion di sekeliling mereka juga beragam. Karena manusia mempunyai keberadaan kemuliaan yang beda-beda. Maka manusia pun ingin mencerminkan status kemuliaan dengan cara yang beda-beda. Maka fashion dari zaman kuno seringkali menyatakan apa yang mau dituju oleh seseorang demi mendapatkan kemuliaan. Nah di dalam dunia kuno, fashionnya untungnya nggak serumit sekarang. Mereka biasanya punya fashion itu dibagi 3. Yang pertama adalah bangsawan, menunjukkan posisi di masyarakat. Misalnya pakai pakaian raja, ini cuma boleh raja dan anak-anak raja. Yang bukan raja jangan pakai pakaian raja, itu penghinaan kepada raja. Ini adalah pelanggaran. Lalu yang kedua adalah pakaian normal. Orang-orang normal memakai pakaian di dalam fungsi dan kedudukan, di dalam fungsi ataupun aktivitas tertentu. Misalnya kalau kamu mau pergi pesta, ada pakaian yang berkait dengan pesta. Kalau mau pergi untuk bertemu orang besar, ada pakaian khusus untuk itu. Kalau cuma sehari-hari, ada pakaian khusus untuk itu. Ini yang kedua ya, pakaian bagi orang biasa. Yang ketiga adalah pakaian yang sifatnya menggoda. Pakaian untuk para sundal. Pakaian dari perempuan penggoda. Di dalam zaman dulu, di dunia perjanjian lama, ada sesuatu yang sepertinya wajar di dalam keadaan seorang sundal. Di dalam dunia kuno, berzinah mengambil istri orang itu jahat. Tapi tidur dengan pelacur itu tidak sejahat yang seharusnya gitu ya. Saya nggak bilang Alkitab bilang itu nggak jahat, enggak. Cuma budaya sekitarnya. Jadi bukan Alkitab yang bilang bahwa tidur dengan pelacur itu tidak jahat. Tapi dunia sekitar itu tidak menganggap itu kejahatan seperti kalau orang tidur dengan istri orang lain. Nah jadi ada perempuan yang memang sundal, yang memang pelacur. Dan dia perlu pakaian untuk mengekspresikan itu. Gitu ya. Pakaian seorang pelacur, pakaian seorang penggoda. Nah ini yang kita lihat ya, jadi ada pakaian untuk kelas tinggi. Yang kedua, pembagian pakaian berdasarkan situasi dan aktivitas. Dan yang ketiga, pakaian untuk sundal atau untuk perempuan pelacur. 3 pembagian besar ini cukup umum di perjanjian lama. Jadi kalau saudara tanya, kira-kira Daud pakai baju kayak apa ya? Pasti beda dengan bangsa-bangsa sekelilingnya. Sama, pakai baju kerajaan. Yang cocok untuk royalty atau untuk sifat royal. Yang cocok untuk sifat raja. Di Mesir atau di Babel juga akan dipakai di Israel dengan karakteristik yang khusus di beberapa tempat. Misalnya kalau Mesir ada ularnya di sini kan.
Ya, itu mungkin karakter uniknya. Tapi pakaian royal itu ada di mana-mana. Ini pakaian untuk raja dan pangeran, ini pakaian untuk bangsawan. Lalu ada pakaian yang berdasarkan occasion. Kamu mau ngapain? Saya mau santai-santai. Tentu orang tidak akan pakai baju pesta untuk pergi santai. Lalu yang ketiga, kelompok khusus yang namanya perempuan penggoda. Untuk mereka juga ada pakaian yang khusus. Jadi orang langsung tahu, oh ini perempuan penggoda. Hati-hati, jangan jatuh dalam dosa. Jauhi. Hati-hati dengan perempuan ini. Atau hati-hati dengan laki-laki yang cari perempuan seperti ini. Nah ini yang kita bisa lihat gambarannya di dalam perjanjian lama. Lalu seiring berjalannya waktu, bagaimana dengan zaman modern? Nah, di dalam dunia modern ada beberapa kritik terhadap fashion. Saya nggak bahas tentang filsafat fashion secara detail, tapi saya mau kutip dari dua orang. Yang pertama itu adalah Walter Benjamin. Walter Benjamin ini seorang filsuf Yahudi. Walter Benjamin mengkritik fashion dengan mengatakan bahwa fashion ini membuat strata dalam kemanusiaan. Jadi dia melihat ini tendensi modern ya. Ada strata atau ada ordo atau ada lapisan yang dibuat oleh fashion dan ditunjang oleh industri. Nah saudara, kalau kita lihat sejarah, ada beberapa industri yang berhasil menjadikan negara maju. Yang paling awal bikin kaya, itu adalah rempah-rempah. Industri rempah-rempah bikin Portugis dan Spanyol kaya. Portugis bisa kaya karena apa? Karena rempah-rempah. Tahu nggak ambilnya dari mana? Bandung. Bukan Bandung sih. Ya dari negara kita ya. Diambil dari Maluku, diambil dari Malaka. Mereka kaya karena kita loh. Kalau Spanyol cuma separuh datang ke sini. Makanya mereka cuma separuh nyolong. Spanyol. Separuh nyolong, ngerti kan? Lambat ya. Nah, Portugis jadi kaya karena bisnis rempah-rempah, karena industri rempah-rempah. Lalu ketika Belanda datang, Belanda masih mencicipi itu, bahkan membuat kekayaan mereka jadi luar biasa tinggi. Mereka masuk dalam Golden Age juga gara-gara rempah-rempah dari kita loh. Makanya kalau Belanda mengatakan di Golden Age kita menghasilkan Rembrandt, Vermeer, kita bilang pakai uang dari kita, gitu ya. Lu jual rempah-rempah bisa membiayai artis-artis itu. Tapi jangan lupa satu hal, bakat bukan dari uang. Rembrandt tidak berbakat karena mamanya dikasih uang banyak lalu didik Rembrandt. Enggak, bakat dari Tuhan, bukan dari uang. Jadi jangan bilang Belanda banyak orang berbakat karena rempah-rempah kita. Nanti mereka bilang, rupamu, rempah-rempah lu gue cicipin juga enggak. Oke, tapi intinya adalah Belanda jadi sangat kaya karena rempah-rempah dari Indonesia. Tapi setelah itu keadaan berubah kan. Nah kemudian yang kedua yang bikin kaya itu gula. Nah Indonesia masih lumayan banyak gula. Tapi kemudian yang ketiga yang bikin kaya itu industri apa ya? Hah? Pakaian, betul. Industri pakaian, baju, benang, kain, dan lain-lain. Ini yang paling utama. Dan tentu saudara tahu, persaingan dari industri besar ini berlangsung sangat ketat. Siapa paling efisien menghasilkan barang, dia bisa dapat margin keuntungan lebih besar. Kamu bikin baju modalnya berapa? 15.000. Jual berapa? 20.000. Wih, untung 5.000 ya. Kalau kamu, saya beli produksi baju, satu bajunya 10.000, jual 20.000, untung 10.000. Kok kamu bisa lebih murah? Karena faktor produksi saya lebih murah dari kamu. Apa yang bisa lebih murah? Buruh. Di Inggris yang memanfaatkan industri pakaian ini ya. Inggris berhasil menjadi penguasa di dalam dunia internasional karena baju. Mereka memproduksi tekstil, memproduksi kain, memproduksi bahan-bahan untuk baju, dan memproduksi baju. Dan mereka punya buruh yang sangat murah. Yang paling murah itu anak-anak. Child labor. Salah satu yang jadi child labor itu adalah David Livingstone. Dia itu anak yang dipaksa kerja dari pagi sampai malam, kerja terus di pabrik. Pabriknya pun jelek. Sirkulasi udara buruk. Kalau ada kebakaran semua akan mati. Nggak ada keamanan di situ. Ini kasihan sekali. Sampai sekarang masih sama ya, saudara bangga-bangga pakai iPhone. Nggak boleh sebut merek, udah telanjur gimana. Saudara, part yang dihasilkan untuk mereka, itu dibuat di Tiongkok salah satunya. Dan Tiongkok punya cara untuk bikin produk murah. Dengan bikin orang-orang dari ras atau dari suku tertentu dipaksa untuk kerja, setelah semuanya diambil dari mereka. Uang diambil, kekayaan diambil, mereka jadi orang miskin, perempuannya diperkosa. Lalu setelah perempuan diperkosa mengatakan, saya nggak ada hak lagi untuk hidup, saya nggak punya kemuliaan, saya hina. Memang kamu hina, tapi untung pemerintah komunis sayang kamu, maka kamu boleh kerja di pabrik. Jahat ya? Jadi orang menindas orang lain demi dapat keuntungan margin.
Saya pakai biaya kecil untuk produksi dan saya jual dengan harga yang sama. Maka saya lebih kaya dari kamu karena produksi yang saya keluarkan biayanya lebih kecil. Makanya dunia ini jahat sekali di dalam industri. Saudara bangga pakai produk apapun itu bodoh. Saudara pakai produk apapun dengan rasa malu. Ini saya pakai karena ada orang yang terpaksa kerja, ditindas oleh orang lain, lalu jadi barang ini. Kalau mereka nggak lakukan itu, ini barang lebih mahal dari yang sekarang. Kasihan ya, kita berada dalam keadaan nggak boleh bangga. Makanya kalau orang pamer produk tertentu, itu bodoh sekali. Saya pakai produk mahal, hebat nggak saya? Bukan kamu yang hebat, buru-buru yang ditindas, dipaksa, diambil haknya, itu yang kasihan, dan kamu memanfaatkannya. Jadi kita nggak bisa hindari lah, saudara pakai barang elektronik, nggak mungkin menghindari ini. Tapi saudara pakai dengan satu kesadaran, ini terjadi atas ketidakadilan, maka saya nggak akan berbangga dengannya. Maka jangan biasa sombong, jangan biasa diri lebih hebat karena pakai produk apapun itu tindakan orang tolol. Saya bangga saya pakai produk Apple, mahal loh, kamu nggak mampu kan? Apple perusahaan salah satu yang paling jahat di dalam hal buruh seperti ini. Mereka bukan jahat karena mereka yang tindas, tapi mereka tutup mata dan bersyukur ada yang menindas. Nah ini sesuatu yang jadi fakta di dalam dunia kita. Nah maka industri pakaian jadi maju sekali, akhirnya fashion dan industri pakaian jadi bersatu. Kalau orang sudah beli baju, sudah cukup, bajunya nggak rusak-rusak kok. Mereka bisa simpan paling tidak untuk 4 musim kalau di Eropa. Sudah punya baju musim panas? Sudah. Sudah punya baju musim dingin? Sudah. Sudah punya baju untuk musim yang nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin? Sudah. Kapan mau beli baju lagi? Nanti aja kalau udah rusak, ini masih bagus. Dan karena kualitasnya bagus, mungkin 5 tahun atau 6 tahun lagi baru beli. Tapi kalau fashion berubah bagaimana? Kamu pakai baju musim dingin, iya ini kan yang fashion tahun lalu, masa masih dipakai? Oh iya ya, sekarang kan trennya lain. Trennya sudah lain, saya mesti ganti. Nah ini yang digunakan. Akhirnya dunia fashion adalah dunia yang di-boost oleh industri baju. Supaya barang saya laku terus. Ayo kita bikin tren baru. Maka tren berpakaian mengganti niat orang untuk memakai pakaian yang lama dan merubah dengan pakaian yang baru dibeli. Terpaksa baru beli lagi. Aduh ini udah ketinggalan zaman. Sekarang saya mesti beli yang baru lagi. Nah ini kritik dari Walter Benjamin. Dia mengatakan struktur hierarki di dalam masyarakat modern adalah yang paling hebat itu adalah trendsetter. Semua mau jadi trendsetter tapi nggak sanggup. Yang lain adalah orang yang mau jadi utama tapi nggak sanggup. Akhirnya cuma tiru-tiru para trendsetter. Mereka pakai baju apa, saya juga mau kayak begitu. Tapi ini kelompok rendah karena mereka bukan yang pertama lakukan itu. Nah saudara kalau bukan trendsetter, yang saudara pakai nggak akan menjamur kemana-mana. Misalnya saudara mengatakan, saya mau pakai baju dari kantong plastik Yogya. Saudara pakai sendiri, sudah bikin, lalu saudara pergi kemana-mana, Yogya. Ada orang tiru? Nggak ada. Kenapa? Karena engkau bukan trendsetter, engkau itu strukturnya di bawah. Terimalah fakta kalau engkau itu cere, itu kamu bawahan. Atasan itu siapa? Atasan itu ya para aktris, para aktor, para model, dunia industri, Paris. Nah itu baru trendsetter. Di Paris itu baru ada trendsetter. Di Bandung nggak ada, adanya trendsetan. Kalau begitu, yang jadi utama di mana? Aktor, aktris yang tinggal di New York, yang tinggal di Paris, yang tinggal di Milan. Mereka itu yang kelompok utama. Kita nggak bisa. Dan kita seperti dipaksa untuk ikut mereka. Nah ini dunia fashion menurut Walter Benjamin. Jadi dia mengatakan ada hal yang sangat kasihan dari dunia kita. Yaitu kita dimain-mainkan oleh orang yang pintar cari uang. Lalu kita dipaksa belanja supaya kita bisa setidaknya dekat dengan struktur paling atas. Struktur teratas para aktris, aktor, para apa namanya? Yang jalan-jalan itu apa namanya? Model, para model, kemudian para fashion designer. Mereka lah penentu hidup kita. Lalu ketika tokoh-tokoh utama ini sudah tampilkan model terbaru, kita langsung mengatakan, kalau nggak ikut saya malu, karena saya harusnya level menengah, jangan sampai level bawah. Level atas siapa? Mereka, trendsetter. Level menengah, pengikut tren. Level bawah, yang nggak ngerti tren. Hati-hati, jangan sampai nggak jadi level paling bawah, mari kita ikuti tren. Nah ini yang rusak. Maka fashion menjadi permainan dari dunia industri. Makanya, kenapa orang bisa sangat kaya? Karena banyak orang bodoh di dunia. Gitu ya. Kalau nggak ada orang bodoh di dunia, mereka juga susah jadi kaya. Sudah punya baju? Sudah. Kenapa mesti beli lagi? Itu baju udah ketinggalan zaman. Sekarang kan orang akan mengatakan, sekarang tuh celana tuh harus ngepres ke paha. Saya nggak tahu trennya apa sekarang. Kalau pahanya nggak bisa bernafas, itu bukan tren baru.
Lalu nanti trennya berubah lagi. Loh saya baru aja beli celana yang ngepas di paha. Kok sekarang udah berubah? Sekarang celana yang 3 kali lipatnya paha. Aduh, mesti ganti lagi. Oke, beli lagi. Lalu setelah beli, ternyata berubah lagi. Nanti mungkin ada tren di mana baju, celana itu harus di atas mata kaki. Supaya ada kesalehan gitu kan. Kalau ngerti maksudnya. Lalu kita ikut beli, oh ya harus di atas mata kaki. Habis itu berubah lagi. Celana harus menyapu jalanan. Supaya kita menolong para pembersih jalanan. Trennya berubah lagi, mesti belanja lagi, belanja lagi, belanja lagi. Dan tren masuk kemana-mana kok. Termasuk bentuk kacamata juga dijadiin tren kan. Kacamata sekarang nggak yang kecil-kecil, yang gede. Nanti lama-lama kacamata itu berbentuk face shield. Gitu ya. Seluruh wajah ditutup oleh kacamata. Jadi bahkan untuk frame kacamata pun ternyata ada tren. Ada yang kasih masukan ke saya, Pak, frame kacamata Bapak itu 4 tahun lalu. Really? Saya kira 60 tahun lalu. Berbahagialah orang yang suka vintage karena dia agak susah ditulari virus tren seperti ini. Oh ini tren masa lalu, nggak bisa, jangan pakai lagi jaket kok masih kayak gini, baju kok masih kayak gini, aduh ketinggalan. Nah ini yang dikritik Walter Benjamin. Nah ini yang pertama ya, pengkritik fashion yang saya kutip. Pengkritik fashion nomor 2 itu Abraham Kuyper. Kuyper waktu keliling ke Amerika, dia mengatakan saya sangat senang baju orang Amerika. Kenapa sangat senang? Karena orang Amerika nggak kenal baju orang kaya, baju orang miskin. Nggak ada. Eropa yang begitu. Kalau Amerika belakangan begitu ya, itu ketularan Eropa. Di Eropa itu akan ketahuan kamu orang kaya atau orang miskin dari bajunya. Wah ini baju mahal sekali. Kalau Amerika enggak, di zaman Kuyper. Kalau dia lihat di Amerika, yang ada itu adalah baju untuk occasion tertentu. Orang Amerika agak aneh juga sih, kalau minum whisky ada bajunya khusus gitu ya. Jadi ini baju untuk minum whisky sambil minum isap cerutu gitu kan. Jadi isap cerutu, minum whisky, itu ada baju khususnya. Kalau mau main golf, bajunya lain lagi. Kalau mau jalan-jalan, bajunya lain lagi. Tapi entah dia orang kaya atau orang miskin, sama. Dan bajunya bisa dijangkau paling enggak di dalam penghasilan masyarakat Amerika pada umumnya. Jadi dia mengatakan setelah ke Amerika baru saya sadar betapa berdosanya orang Eropa. Menciptakan kaya dan miskin berdasarkan pakaian. Kamu tahu berapa mahalnya pakaian ini? Nah itu Eropa. Sedangkan di Amerika, kamu tahu ini pakaian harusnya untuk makan malam? Nah kira-kira gitu ya. Nah jadi dia mengatakan pakaian harusnya menunjukkan kepekaan kita terhadap situasi. Bukan kepekaan kita terhadap struktur kekayaan, struktur ekonomi. Nah tentu saudara juga ngerti bahwa ini adalah hal yang benar kan. Ada hal yang pantas dipakai untuk kuliah. Ada yang pantasnya dipakai untuk olahraga misalnya. Saya kalau khotbah misalnya pakai jas. Kalau ditanya kenapa pakai jas ya karena lebih suci. Bukan, karena itu pantas. Di dalam tradisi reformasi, mereka kan ganti ya, pakaian khotbah itu bukan pakaian imam. Kalau di Katolik pakai pakaian imam. Makanya ada pendapat, kenapa di GRII yang katanya ikut tradisi reformasi, kenapa perjamuan kudusnya pakai jubah ya? Kan kita nggak lagi percaya ada pakaian khusus pekerjaan imam. Oh nggak ada ya, nggak ada. Harusnya sih perjamuan kudus ya pakai jas biasa. Cuma ya belum turun ininya apa keputusannya. Tapi saya pikir-pikir lagi ya, jas jubah GRII dengan jas biasa lebih panas jas biasa loh. Jadi saya mungkin lebih setuju kalau nggak apa-apa pakai baju suci, yang penting lebih dingin. Saya akan lebih bahagia lagi kalau di GRI boleh pakai batik hari Minggu, itu benar-benar menyenangkan. Jadi kita juga setuju dengan Kuyper, ada yang pantas untuk acara formal. Nah itu yang dipakai untuk khotbah. Calvin misalnya, dia pakai jubah scholar untuk khotbah. Jubah scholar itu dipakai untuk apa? Untuk ngajar di universitas. Jadi untuk mengajar pakai jubah untuk sarjana, untuk scholar. Waktu khotbah sama, pakai jubah untuk mengajar. Wajar kan? Apakah jubah mengajar menunjukkan orang itu lebih kaya dari orang lain? Enggak, harusnya enggak. Nah ini yang Kuyper lihat, dosanya Eropa adalah membedakan uangnya orang berdasarkan baju. Bikin baju yang ekstra mahal, supaya orang tahu yang mampu beli baju ini adalah saya dan kelompok-kelompok yang berpenghasilan 100 juta per bulan baru bisa beli ini. Akhirnya jadi tren yang memuakkan. Saya sangat suka koleksi arloji ya, dan saya sangat suka merek Rolex karena kekuatan dia. Rolex itu punya kekuatan mesin yang sangat luar biasa dan akurasi. Mereka yang pertama menjanjikan, kalau produk kami 1 hari hilang lebih dari 2 detik, kami akan siap dipermalukan. Dan gak pernah ada produk Rolex yang 1 hari bedanya lebih dari 2 detik. Kalau sudah bilang jam, saya kayaknya juga akurat, yaitu karena jamu quartz. Tapi kalau jamnya mekanik, sulit sekali bikin 1 hari nggak lebih dari 2 detik. Tapi Rolex mampu lakukan itu. Tapi sekarang Rolex ini kan dijadikan barang mewah.
Yang pakai Rolex adalah orang kaya. Makin lama saya jadi makin muak sama merek itu. Kenapa makin muak? Karena menunjukkan kalau pakai berarti orang kaya. Itu benar-benar aneh. Nah maka Kuyper mengatakan Eropa berdosa. Kenapa berdosa? Karena bikin orang kelihatan kaya atau miskin lewat pakaian. Amerika nggak lakukan itu pada zaman Kuyper. Kamu akan lihat orang Amerika pakai coat. Kenapa pakai coat? Oh, mau kerja di ladang. Pakai jas. Kenapa pakai jas? Mau pergi makan malam formal dengan rekan. Dan ini akan dipakai oleh petani sekalipun. Petani akan sisihkan uang lalu beli jas yang sama dengan orang kaya yang nanti akan dipakai untuk acara formal. Nah miriplah dengan kita kan, jas itu bukan lagi barang mewah. Saudara bisa beli jas yang harganya murah untuk saudara pakai. Bukan lagi barang mewah. Nah maka fashion punya dosa menurut Kuyper, membuat orang kelihatan mulia dari sisi keuangan. Dan ini yang dimanfaatkan oleh industri fashion lagi-lagi. Ada baju yang gara-gara ada merek tertentu harganya 4 kali lipat dari baju lain. Ada baju yang karena ada merek tertentu 100 kali lipat dari merek lain. Kok bisa harganya 100 kali lipat? Kamu nggak lihat ada tanda seru di bahu misalnya, ini contohnya, saya nggak tahu tanda apa aja. Ini beda. Dulu waktu saya masih tergila-gila dengan sepak bola, waktu masih SMA ya, itu selalu ada iklan, ada acara sepak bola di salah satu stasiun TV dan dia disponsori oleh toko olahraga yang impor baju langsung dari Italia. Harganya baju kaos sepak bola yang tanpa logo khas dari Italia, itu harganya misalnya ya, saya udah lupa berapa, ini contoh aja kira-kira, 50.000, ini seingat saya, 50.000. Lalu yang ada khas Italia berapa? 500.000. Tambah 01 aja sih memang gitu. Dari 50.000 jadi 500.000. Kualitasnya sama dan segalanya mirip. Waduh, ini bikin orang merasa heran. Kenapa baju ini harganya 500.000? Ada khas tanda langsung dari Eropa, dari Italia atau dari Inggris. Inggris itu yang terkenal itu apa? Umbro. Kemudian kalau Italia itu ada Villa atau Kappa atau apa lagi itu ya? Diadora dan lain-lain. Itu merek-merek waktu itu sangat populer dan mahal bukan main. Lalu yang menyedihkan adalah teman saya simpen uang, tabung, puasa kalau ke sekolah. Makan yuk, enggak. Kenapa? Mau beli baju yang dari Italia. Aduh, beli aja yang 50.000. Enggak bisa, saya mau incer yang 500.000. Akhirnya dia dapat yang 500.000. Di sini pakai Italia. Yang bikin sedih adalah ada tulisan Made in China. Gitu ya. Made in China. Lalu saya tunjukkan baju kaos yang saya beli 50.000 sama Made in China. Gitu ya. Bedanya apa ya? Oh ini China tinggi, itu China rendah. Gitu ya. Nah jadi ada sesuatu yang membuat orang dibedakan dari pakaian. Ini orang kaya, ini orang miskin. Nah ini yang menurut Kuyper adalah dosanya fashion. Lalu kalau begitu bagaimana kita harus melihat fashion untuk zaman ini dong? Gimana kita berpakaian? Ya kalau kita lihat dari prinsip Walter Benjamin adalah pakaian tidak seharusnya menjadi bentuk pengikutan. Bahwa dunia itu akan diset oleh satu tren tertentu. Pakaian harus memiliki beberapa unsur. Nah ini sekarang saya ambil dari Calvin. Emang Calvin pernah bahas teologi pakaian? Enggak secara langsung. Tapi dia membahas tentang berpakaian. Berpakaian dengan modest. Calvin mengatakan pakaian harus menunjukkan penghormatan kita kepada yang lain, bukan sekadar menunjukkan apa yang membuat kita nyaman. Kenapa kamu pakai baju yang bagus? Karena saya ada di dalam acara penting dan saya mau menghormati acara ini. Calvin adalah orang yang senang pakai pakaian formal. Dan dia senang sebutan formal. Calvin agak kaku dalam hal ini. Satu kali ada satu orang sapa dia, "Hey Jean, apa kabar?" Dia bilang, no, Monsieur Calvin. Itu ya. Jangan panggil saya Jean, panggil saya Mr. Calvin. Pakai panggilan formal. Nah jadi Calvin mengingat perlunya untuk orang tahu situasi. Orang tahu kepantasan di dalam berpakaian. Lalu yang kedua dia ingat adalah orang tahu sifat modest dari pakaian. Jangan yang kebablasan dan terlalu berlebihan. Karena baju formal nggak harus ekstrim kayak hiasan Baroque gitu ya. Pakai baju yang bertingkat-tingkat sampai vampir pun minder. Dracula lihat, wih kerenan dia daripada jas saya. Nggak harus sampai ekstravagan. Calvin mengingatkan orang Kristen untuk menghindari kemewahan. Jangan terbiasa pameran kemewahan. Biasakan pameran kesederhanaan namun sopan dan penuh penghargaan kepada situasi dan orang lain. Lalu yang berikutnya yang Calvin tekankan adalah jangan kacaukan fashion untuk orang sundal dengan pakaian pada umumnya. Nah, kekacauan ini mulai kapan ya? Kekacauan ini terjadi ketika ada revolusi di dalam bidang seksual. Saudara, di dalam abad yang ke-18, orang sangat memisahkan antara perempuan terhormat dengan perempuan murahan. Dipisahkan sekali.
Tapi di abad 19 ini dikritik, apalagi di abad ke-20 oleh orang postmodern. Sorry. Di abad 20 terutama, orang postmodern mengkritik pembedaan orang sopan dengan orang sundal sebagai bentuk kemunafikan. Nah, mereka kritik ini sebagai kemunafikan Victorian, karena orang Inggris zaman Victorian itu sangat dipengaruhi kekristenan dan sangat saleh dan menunjukkan kesopanan. Pria-pria kalau mau masuk satu tempat akan membuka pintu bagi para wanitanya. Lalu akan geserkan tempat duduk untuk nanti perempuan bisa duduk. Bukan untuk dikerjain ya. Satu. Jadi ditolong, sopannya bukan main. Tapi pria yang sopan di siang-siang, malamnya cari pelacur. Munafik. Akhirnya mereka kritik. Nah ini parahnya kritik ya. Orang kalau kritik nggak adil, langsung mengatakan semua orang sopan munafik. Loh nggak gitu dong. Banyak orang sopan yang nggak munafik, tapi ada orang sopan yang pura-pura, sebenarnya dia munafik. Nah maka zaman postmodern mengkritik pembedaan antara yang saleh dengan yang sundal. Ini pembedaan munafik. Nah pembedaan munafik ini dicampurkan oleh postmodern dengan mengatakan mari yang sopan pun pakai pakaian mirip sundal. Kenapa begitu? Untuk membuat blur batasan yang pura-pura dibikin oleh orang yang munafik itu. Akhirnya tren berpakaian menjadi aneh, makin aneh zaman sekarang. Orang bisa pakai baju yang transparan, kelihatan dalemannya. Loh kenapa pamer? Karena dalemannya mahal gitu ya. Ada merek tertentu dibeli dari Paris, made in China memang tetap, tapi ada dari Parisnya. Nah jadi ada pakaian-pakaian yang benar-benar menonjolkan seksualitas. Saudara lihat malam Oscar, coba lihat perempuan yang ke sana, bajunya seperti apa? Seluruh bajunya seperti teriak mengatakan, lihat pakaian dalamku kelihatan gitu ya. Nah, kenapa begitu ya? Ini kan pakaian kalau di dalam penataan model lama, ini pakaian yang akan dipakai oleh perempuan sundal. Kenapa dipakai oleh orang-orang dalam tanda kutip baik-baik? Ya karena kritik postmodern tadi, sudahlah jangan munafik. Mari kita hancurkan pembedaan antara sopan dan gak sopan. Tapi saudara kalau kita mau pikir dengan cara Kristen, pembedaan itu harusnya membuat yang sopan menang dong ya. Coba sekarang ada pembedaan, ada gap, ada orang pintar dan ada orang bodoh. Lalu kita mengatakan, mari hilangkan gap antara orang pintar dan orang bodoh. Kira-kira cara hilangkannya bikin orang pintar jadi bodoh atau bikin orang bodoh jadi pintar? Ya? Iya dong, ini kok susah dijawab ya? Ada gap antara yang pintar dan bodoh. Gimana cara hilangkan gap? Bikin yang bodoh jadi pintar. Ada gap antara yang kaya dan miskin. Gimana cara hilangkan gapnya? Bikin yang miskin jadi cepat kaya. Ini prinsip yang penting loh. Di dalam sistem kapitalis yang dikritik-kritik orang. Salah satu yang ditekankan, ini Amerika praktekan ini. Bagaimana caranya supaya Amerika bisa maju? Bikin orang miskin naik kehidupannya. Makanya Amerika sangat memperhatikan bagaimana produk dalam negeri, produk-produk mereka, itu bisa dijangkau dengan gampang. Engkau bisa dapat makanan yang layak meskipun pendapatanmu kurang. Nah, mereka coba lakukan itu loh. Sehingga yang miskin tertolong. Kenapa? Karena mereka punya prinsip, orang miskin selalu tidak efektif di dalam memanfaatkan apapun. Bayangkan ya, kalau ada tanah 1 kilometer persegi, diisi sama orang produktif dan orang-orang yang keuangannya baik, mereka bisa majukan tanah itu. Tapi kalau taruh di situ orang miskin dan bodoh, tanah itu jadi tanah tempat orang miskin, nggak bisa berkembang. Terus gimana caranya? Nah, orang komunis mengatakan hancurkan yang kaya. Itu makanya komunis nggak maju-maju. Sedangkan Amerika punya sistem bikin yang miskin cepat kaya. Ya memang benar, akhirnya sistem ini memperkaya yang kaya, tapi menolong yang miskin. Nah, makanya komunis nggak bisa menolong ya, karena mereka punya sistem salah. Ada kaya, ada miskin. Gimana supaya gapnya bisa didekatkan? Gapnya dihilangkan, bikin orang kayanya mati. Orang postmodern melihat ada gap antara yang pintar dan bodoh. Gimana caranya supaya gap nggak ada? Bikin yang pintar nggak ada. Termasuk di gereja kan. Ayo dong, kalau khotbah jangan terlalu tinggi. Ini cuma untuk orang pintar aja. Yang bodoh gimana? Oh maaf, jadi orang yang bodoh harus diperhatikan. Iya, yang pintar gimana? Biar aja mereka bodoh kayak yang bodoh. Akhirnya gereja nggak ada gap antara pintar dan bodoh karena orang pintarnya punah. Kenapa orang pintar punah? Karena mereka udah nggak mau ke gereja, mereka jadi agnostik. Kenapa jadi agnostik? Karena tiap kali di mimbar dengar dongeng yang nggak ada argumennya. Tiap kali dengar khotbah yang nggak ada kekuatan argumentatifnya, argumennya. Nggak ada kejelasan, nggak ada keterangan, nggak ada pembuktian lewat argumen yang baik. Saya dengar apa dong? Orang kalau pintar dan kritis, sulit jadi Kristen, dengar khotbah yang kacangan. Saya bukan menghina orang yang kurang pinter. Cuma saya pikir pendeta punya tugas. Saya pendeta, saya kritik diri ini ya. Pendeta punya tugas untuk menangkan pikiran paling tajam. Jangan puas
Kalau orang yang bodoh senang khotbahmu. Karena orang yang bodoh senang khotbah, itu tidak membuat gereja menyempitkan gap antara yang pintar dan bodoh. Yang bodoh dirangsang untuk belajar. Yang bodoh dikasih pengetahuan sehingga mereka tidak lagi bodoh. Pelan-pelan jadi pintar seperti yang pintar. Ini namanya menyempitkan gap. Nah makanya gereja nggak boleh turunkan kualitas kedalaman khotbah. Saya sangat nggak setuju kalau orang bilang mimbar adalah tempat di mana orang paling sederhana dapat berkat, yang bodoh, yang pintar terserah. Salah sendiri kenapa terlalu pintar. Bukankah Alkitab mengatakan Injil itu kebodohan? Ya sudah, biar kita layani orang bodoh. Tapi Paulus mengatakan yang bodoh Tuhan pakai untuk memalukan orang berhikmat. Karena yang bodoh dari Tuhan lebih pintar dari yang pintar dari manusia. Itu kalau baca Paulus cuma dipotong ya kayak gitu. Paulus sudah ngamuk-ngamuk di sorga. Karena dia paling banyak disalah mengerti. Emang gue ngomong gitu ya? Kata Paulus, biarlah orang bodoh bermegah karena salib itu kebodohan. Biar orang pintar tinggalkan gereja. Paulus muntah darah loh di surga. Apa? Saya nggak ngomong gitu. Ya tapi apa boleh buatlah, penerusku bodoh-bodoh semua. Nah jadi saudara, gap disempitkan dengan bikin yang bodoh jadi lebih pintar. Gap disempitkan dengan bikin yang miskin dapat kemungkinan untuk menjadi keluar dari kemiskinannya. Dapat pendidikan, dapat kesempatan kerja, dapat kemungkinan untuk putar uangnya yang masih kecil di dalam cara yang menolong dia di masa depan. Ini sangat penting. Kenapa Amerika memperjuangkan sistem kesehatan yang banyak ditiru oleh negara lain juga? Karena mementingkan bagaimana orang yang tidak punya uang bisa bersumbangsi, kasih uang, lalu nanti dikelola untuk menolong siapapun yang sakit, termasuk orang miskin ini. Tapi orang miskin yang sehat tidak digunakan uangnya untuk dia, tapi uang dia tetap dia bayarkan untuk yang lain. Jadi sistem seperti ini bikin yang miskin tertolong. Demikian juga dengan pengertian kaya miskin di dalam struktur masyarakat. Harusnya nggak boleh ada. Lalu sistem sundal dan sistem sopan. Ini kan yang dikritik oleh postmodern. Mari hilangkan gap antara sundal dan sopan. Bikin perempuan-perempuan yang kasihan terpaksa melayani sebagai pelacur seperti jadi orang jelek sekali. Lalu gimana gapnya dihilangkan? Bikin semua orang kayak orang sundal. Ini nggak benar loh. Sekarang saya sedih sekali kalau lihat banyak tren dari cara berpakaian orang Kristen, termasuk di dalam pernikahan. Terlalu meniru tren tanpa memikirkan tentang kesopanan. Kasihan ya. Nah maka di dalam cara berpakaian, Calvin mengingatkan ada penghormatan kepada situasi dan orang. Kamu pakaian yang pantas dong, jangan sembarangan. Yang kedua, ada penghormatan terhadap kesopanan. Nah ini yang Calvin tekankan. Maka kita bisa lihat bahwa di dalam pengertian Kristen, fashion adalah sesuatu yang penting karena berkait dengan integritas etika yang dikaitkan dengan estetik. Kamu manusia yang mulia. Tahu dari mana mulia? Paling tidak sekarang lihat dulu dari pakaian. Oh mulia itu maksudnya mewah. Bukan mewah. Mulia itu apa? Mulia itu berarti penuh penghargaan terhadap konteks. Mulia itu berarti penuh penghargaan terhadap kesopanan. Nah itu pakaian. Penghargaan terhadap konteks dan penghargaan terhadap kesopanan. Saya waktu kuliah ya, saya paling gak suka pakaian yang menghargai. Saya sebisanya datang kuliah itu pakai sendal jepit. Tapi selalu diusir, ya terpaksa saya pakai sepatu. Lalu pernah ada dosen mengatakan, yang nilai IP-nya di atas 3,5, IPK di atas 3,5, boleh pakai sendal. Saya pikir-pikir, untuk pakai sendal aja harus berjuang sekeras itu, gitu ya. Apa hebatnya ini ya. Kemudian pakai celana, selalu jeans yang robek. Saya koleksi jeans yang robek. Yang nggak robek, saya robekin. Gitu ya. Lalu datang kuliah dengan seperti itu, sejuk di lutut. Kayaknya senang sekali kalau kelihatan kayak gembel. Saya paling senang pakai jaket papa saya yang sudah lama sekali, sudah mulai robek-robek di sikunya. Saya pakai, papa sampai heran. Itu udah papa mau kasih ke ini loh, ke tukang barang bekas. Lalu saya bilang, saya aja, jangan tukang barang bekas. I am your son, gitu ya. Jadi buat saya aja. Saya sangat senang memamerkan pemberontakan saya terhadap konteks. Ini konteksnya apa? Kuliah. Saya tunjukkan, saya nggak peduli kelas ini. Saya nggak peduli kamu. I don't care about you. Dan saya tunjukkan dari cara berpakaian. Nah itu nggak benar. Jadi pakaian menunjukkan penghargaan terhadap konteks dan menunjukkan penghargaan terhadap kesopanan. Kenapa kita harus perjuangkan seperti itu? Karena sekali lagi, kemuliaan manusia untuk sementara dinanti dari Tuhan dan untuk sementara dipancarkan lewat berpakaian. Nah itu sebabnya ketelanjangan itu selalu dikaitkan dengan pernikahan dan keintiman atau sifat seorang yang masih anak kecil. Anak-anak ya wajar kalau dia telanjang dan dilihat oleh orang tuanya. Tetapi orang dewasa tidak memamerkan ketelanjangan karena dia tahu bahwa pameran kemuliaan untuk sementara dinyatakan lewat pakaian. Nah itu sebabnya budaya telanjang dari Eropa, budaya nudis atau yang lain-lain, itu budaya yang sangat buruk.
Nah, tapi saudara jangan salah ngerti juga ya, di dalam setiap konteks ada pameran pakaian. Saudara mau berenang, saudara langsung ingat perkataan saya, Pak Jimmy bilang kalau berenang juga harus menunjukkan kesopanan, saya pakai jas lengkap, yang nggak usah lah gitu. Lain hal ya, saudara harus ngerti konteks seperti ini. Maka dalam setiap konteks, pertahankan kekudusan lewat menghargai situasi dan kondisi saya, memakai pakaian yang tepat, dan memakai pakaian demi kesopanan, sambil hati-hati. Pakaian bukan pameran kemewahan, pakaian bukan pameran strata, ada trendsetter dan ada follower. Nah, ini sesuatu yang kita bisa pahami dari teologi dan fashion. Oke, harap tema hari ini bisa menjelaskan apa yang saudara cari, karena ketika saudara dengar tema teologi and fashion, saya nggak tahu saudara datang mau cari apa, tapi semoga yang saya bagikan bisa ketemu. Atau saudara berharap ada peragaan busana, doktrin dosa, lalu ada orang pakai baju dosa. Sekarang doktrin keselamatan, lalu ada orang pakai baju. Bukan itu ya. Ya, sampai di sini pembahasan kita.